Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dari dirinya kita bisa berkumpul dalam kegiatan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 agenda 1 mata pelatihan integritas kepemimpinan. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Noli Diatmono. Saat ini saya menjabat sebagai Gading Kepolisian Muda tingkat 1 dan saat ini diberikan amanah sebagai fasilitator bagi agenda 1 di PKN tingkat 2. Sebelum kita mulai, saya bacakan pantun terlebih dahulu. Mentari terbit belumlah tinggi, jalan sendiri menunggu pacar. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga acara ini berjalan lancar. Dasar hukum penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan tingkat nasional tingkat 2 yang pertama adalah Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN, PP 17 tahun 2020 tentang manajemen ASN, Permenpan 38 2017 tentang standar kompetensi jabatan ASN, dan Keputusan Kepala nomor 1 tahun 2023 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan, dan Keputusan Kepala nomor 2 tahun 2023 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, dalam menempuh pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 ini Bapak dan Ibu akan menempuh yang namanya 4 agenda. Yang pertama adalah agenda mengelola diri. Di dalam agenda ini Bapak dan Ibu akan diberikan mata pelatihan energi kepemimpinan dan integritas kepemimpinan. Yang kedua atau agenda yang kedua adalah kepemimpinan strategis. Mata pelatihannya adalah kepemimpinan digital, kepemimpinan kewirausahaan, dan organisasi pembelajar. Agenda yang ketiga adalah agenda manajemen strategis. Mata pelatihannya adalah manajemen strategi sektor publik, isu strategis, marketing sektor publik, kemitraan swasta dan pemerintah atau public private sector. Dan agenda yang keempat adalah kepemimpinan strategis. Mata pelatihannya adalah visitasi agenda pembelajaran dan visitasi kepemimpinan nasional, policy brief, dan proyek perubahan. Mengapa? Pertanyaannya, agenda 1 diberikan di awal. Harapannya adalah Bapak dan Ibu sekalian, agenda 1 ini dapat menjadi roda penggerak bagi agenda-agenda yang lain, sehingga dampaknya akan dapat membentuk organisasi yang berkinerja tinggi dan dapat mewujudkan yang namanya smart governance. Berikutnya adalah learning journey program yang Bapak dan Ibu sekalian tempuh dalam pelaksanaan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, di mana Bapak dan Ibu sekalian menempuh 923 jam pelajaran, 107 hari pelatihan, di mana melewati beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah pembelajaran klasikal, tahap 1, dan berikutnya adalah pembelajaran mandiri, di mana Bapak dan Ibu sekalian diminta untuk mempelajari bahan-bahan yang diupload ke LMS. Tahap yang berikutnya adalah pembelajaran e-learning. Kegiatannya yang dilaksanakan adalah kegiatan sinkronus dan asinkronus. Kemudian pembangunan komitmen bersama, dan kemudian pembelajaran klasikal tahap kedua, di mana dalam pembelajaran klasikal tahap kedua ini dilaksanakan seminar RPP dan PKN. Setelah dilaksanakan seminar RPP, maka masuk pada tahap berikutnya, yaitu aktualisasi kepemimpinan strategis selama 60 hari. Dan yang terakhir adalah pembelajaran klasikal tahap ketiga, dilaksanakan seminar implementasi proyek perubahan dan policy brief. Dan berikutnya adalah kurikulum agenda pelatihan PKN tingkat 2, di mana Bapak dan Ibu sekalian ada 3 mata pelatihan yang Bapak dan Ibu harus selesaikan. Yang pertama adalah mata pelatihan inti, terdiri dari 4 agenda, tadi sudah dijelaskan. Yang berikutnya ada mata pelatihan dasar, terdiri dari 4 mata pelatihan. Dan yang berikutnya adalah mata pelatihan pilihan. Mata pelatihan ini harus sesuai dengan tema atau topik proyek perubahan Bapak dan Ibu sekalian. Manakala ada mata pelatihan yang tidak terkait dengan proyek perubahan, maka Bapak dan Ibu sekalian bisa mengambil mata pelatihan lain yang relevan. Pelaksanaan pelatihan kepemimpinan nasional pada dasarnya Bapak dan Ibu sekalian sudah memiliki nilai. Nilai apa? Nilai integritas kepemimpinan. Mata pelatihan ini bukan dibuat untuk menjadikan Bapak dan Ibu sekalian lebih berintegritas, tidak. Tetapi mata pelatihan ini akan mengawal, merawat, menjaga, memelihara agar integritas itu semakin teguh.
Dari mana tahu kalau Anda sudah berintegritas? Jawabannya adalah keberadaan Anda di PKN 2 ini. Ini faktanya, bahwa kelas ini sudah berintegritas. Bapak dan Ibu sekalian ada di Pusdikmin Lemdiklat Polri. Tidak perlu memadamkan cahaya orang lain hanya untuk membuat dirimu bercahaya. Pribadi yang baik akan selalu bercahaya dimanapun Anda berada. Ini adalah deskripsi singkat dalam mata pelatihan ini, Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama, pengetahuan tentang konsep dan pemahaman pemerintah yang bersih dan akuntabel. Yang kedua, tantangan dan integritas. Yang ketiga, penguatan strategi organisasi dalam penegakan integritas. Yang keempat, aktualisasi integritas dalam mengelola organisasi. Hasil pembelajaran yang diharapkan, Bapak dan Ibu sekalian diminta mengetahui konsep dan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta menyusun strategi organisasi dalam penegakan integritas. Dan ini adalah indikator hasil belajarnya. Dan berikut ini adalah materi pokok yang Bapak dan Ibu sekalian akan pelajari di dalam kegiatan hari ini. Yang pertama, kerangka kebijakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Yang kedua, pemetaan tantangan dan risiko penegakan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Yang ketiga, penguatan strategi dalam penegakan integritas. Dalam kerangka kebijakan pemerintah yang bersih dan akuntabel, yang dibahas adalah histori dan inventarisasi kebijakan anti KKN. Kebijakan anti KKN sudah banyak Bapak dan Ibu sekalian diproduksi, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Kerangka kebijakan diketahui susunan dan level kebijakan dari level lembaga, efektivitasnya, dan kondisi kekinian pemerintahan, korupsi yang terjadi dari tingkat pusat dan daerah, dan posisi tersangkanya, dan belum efektifnya kebijakan anti KKN. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kebijakan anti KKN sudah begitu banyak, tapi mengapa masih ada korupsi juga? Seleksi menjadi pemimpin sudah begitu ketat, tapi mengapa masih ada korupsi juga? Jadi pejabat sudah disumpah, kurang apa, tapi masih berani korupsi juga. Tantangannya adalah Bapak dan Ibu sekalian pada penegakan integritas. Karena yang terjadi adalah integritas akan berlawanan dengan loyalitas. Manakala Bapak dan Ibu sekalian pilih tetap loyal, maka jabatan akan tetap menempel pada diri Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi manakala Bapak dan Ibu sekalian memilih integritas, maka akan hilang jabatannya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, tantangan terbesar dalam penegakan integritas adalah self-esteem dan self-actualization, di mana saya ingin menunjukkan siapa saya. Saya tidak peduli dengan yang lain. I am my position. Intinya Bapak dan Ibu sekalian ingin merasa dihargai, ingin merasa aktualisasinya dikenal oleh orang, diakui keberadaannya. Tantangan yang berikutnya adalah keluarga, teman, dan lingkungan. Gaya hidup, lalu gangguan dari lingkungan, tingkat keamanan dan religiusitas, godaan terkait dengan dari lawan jenis, kesuksesan atau kemasyhuran, popularitas, ini akan menjadi godaan yang begitu besar Bapak dan Ibu sekalian. Lalu ancaman, posisi Bapak dan Ibu sekalian, ya kan, pada saat tadi memilih untuk integritas, maka posisinya akan terancam, akan kehilangan kenyamanan, kemasyhurannya, ketenaran, dan kesukaannya. Ya. Tetapi yang paling terparah dari tantangan dan resiko penegakan integritas yang menjadi hambatan adalah ada pembenaran bahwa orang lain melakukan itu juga, atau dia juga begitu. Dasar atau pilar integritas ada 3 Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama adalah integritas individu, di mana integritas individu dapat dilihat dari 3 nilai. Yang pertama adalah nilai kejujuran, lalu komitmen, dan konsisten. Yang berikutnya adalah integritas organisasi, di mana integritas organisasi ini perpaduan kompetensi, akuntabilitas, dan etika, serta pengendalian atau penolakan terhadap yang namanya korupsi, atau berani menolak terkait dengan adanya tindak pidana korupsi. Yang terakhir adalah integritas kepemimpinan, kepribadian yang teguh dalam menegakkan kejujuran, berani mengatakan tidak, bijaksana, dan bertanggung jawab
untuk dapat membangun yang namanya trust atau kepercayaan dan berani dalam pengambilan keputusan. Nah, bila dikaitkan dengan kode etik, Bapak dan Ibu sekalian, integritas adalah tindakan yang konsisten dengan kebijakan dan kode etik organisasi. Ini adalah integritas kepemimpinan. Jadi harus sesuai dengan kebijakan dan kode etik organisasi. Bagaimana caranya, Bapak dan Ibu sekalian? Ada dalam strategi organisasi penegakan integritas dilihat dari basis aturan. Dilihat apakah pegawai yang ada di organisasi tersebut melanggar yang namanya aturan yang berlaku, kode etik yang ada di organisasi. Basis nilai dari bimbingan, mentoring, Bapak dan Ibu sekalian, dilihat perilaku, nilai-nilai yang diterapkan oleh pegawai seperti apa. Basis budaya, transformasi nilai-nilai agama, serta penerapan terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Apakah nilai-nilai tersebut telah diterapkan atau tidak? Bapak dan Ibu sekalian, yang harus dihindari adalah perilaku yang tidak berintegritas. Korupsi dengan segala bentuk strata dan manifestasinya, berbohong, dusta, tidak jujur, ingkar, tidak tepat janji, tidak disiplin, pura-pura, tidak tulus, topeng, hianat, tidak amanah, dan tidak menyampaikan, serta perbuatan tercela yang lainnya. Salah satu contoh perbuatan atau perilaku tidak berintegritas adalah korupsi. Banyak pejabat kita, baik kementerian dan lembaga, yang terjerat kasus korupsi. Mulai dari Menteri Sosial sampai yang terakhir saat ini adalah Mendikbudristek, Bapak dan Ibu sekalian. Pada dasarnya, Bapak dan Ibu sekalian, mereka bukan orang yang sembarangan. Mereka kaya, berpendidikan, fasilitas melimpah, punya posisi, punya kuasa, punya pengaruh. Tetapi mengapa masih korupsi juga? Pertanyaannya, apakah korupsi itu ada? Tidak ada. Sebenarnya korupsi tidak ada. Korupsi adalah kata yang dipakai untuk menggambarkan ketiadaan integritas. Kalau korupsi itu sebagai sebuah bentuk kejahatan, maka korupsi itu dilakukan karena tidak dihadirkannya Tuhan dalam hati pelakunya. Integritas kepemimpinan adalah tindakan yang konsisten dengan yang namanya kebijakan dan kode etik organisasi, tidak melanggar hukum, norma, etika, nilai, dan kepatutan. Integritas kepemimpinan harga mati. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.